Apa kabar semuanya, Nak? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Ya, lanjut saja di bab 4, listrik statis dan penerapannya dalam sistem saraf. Kita menggunakan buku Erlangga ya. Kita langsung ke sistem saraf ya. Masa itu bergulir sebagaimana awal Allah Azza wa Jalla menciptakan langit terus berputar. Ya, sekarang kita masuk ke bagian ini. Di bagian ini listrikan pada makhluk hidup. Ya. Bentar ya, kita buka dulu filenya. Listrikan pada sistem saraf ya. Di dalam tubuh kita ada yang namanya saraf ya. Sel saraf itu apa saja? Sekarang yang harus diperhatikan adalah apa itu sel saraf. Nah, yang kedua, bagaimana cara kerjanya. Nah, yang ketiga, susunannya, maksudnya yang pertama kan apa itu sel saraf, yang kedua cara kerjanya, yang ketiga adalah tipe sel sarafnya ya, yang terakhir adalah susunan sistem saraf. Susunan sistem saraf, dan yang terakhir adalah impuls saraf ya. Sekarang kita pelajari dulu sistem saraf itu apa sih? Sel saraf adalah bagian terkecil penyusun sistem saraf. Jadi dia bagian paling kecil tapi bagian paling penting ya, yang terdiri dari dendrit. Dendrit yang ada di ujung-ujung ya, nukleus di sini, akson dari sini sampai ke sini ya. Terus sel squamous dari titik sini sampai ke sini, nodus Ranvier ini di tengah-tengah antara sel squamous, antara sel squamous 1 dengan sel squamous 2. Di sini nodus Ranvier. Terus ada selubung mielin ya, yang membungkus sel squamous. Ini adalah ujung aksonnya ya. Kalau ujung akson dia tidak terdapat nukleus, beda dengan dendrit ya. Dendrit dengan ujung akson itu berbeda. Kalau ini bagian awalnya, ini bagian akhirnya ya. Oke. Berarti sel saraf terdiri dari badan sel saraf ini, ada dendrit, akson ya, ada dendrit dan akson. Oke, lanjut. Akson merupakan serabut yang panjang dan umumnya tidak bercabang. Nah, ini. Nah, akson adalah serabut panjang yang umumnya tidak bercabang. Jadi fungsinya untuk meneruskan impuls yang berasal dari badan sel ke saraf neuron ya. Terus akson memiliki benang halus namanya neofibril ya. Kita lihat. Akson memiliki benang halus yang bernama neofibril ya. Neofibril dibungkus oleh selaput yang berwarna putih kekuningan yang disebut selubung mielin. Nah, selubung mielin ini tersusun dari sel squamous yang fungsinya untuk mempercepat jalan impuls ya. Jadi
Karena bisa saja ya orang yang mendengar namun memahami Akson itu serabut panjang atau orang yang yang tidak bercabang. lebih memahami daripada yang menyampaikan. Terus fungsinya untuk meneruskan Tidak ada terlalu impuls dari badan sel bila menyebutkan ke neuron lainnya. dia mengatakan sadaqah Terus akson mengandung neurofibril yang dibungkus oleh selubung mielin. Nah, selubung mielin tersusun dari rangkaian sel schwann. Fungsinya untuk mempercepat jalannya impuls. Nah, sel schwann ini fungsinya untuk menyediakan nutrisi bagi akson dan regenerasi akson. Ya. Nah, antara selubung mielin ya dengan bagian akson itu tidak diselubungi ya, tidak diselubungi oleh selubung mielin. Jadi antara selubung mielin ini dengan akson ini tidak diselubungi oleh selubung mielin dengan akson ini tidak diselubungi oleh sel schwann ya. Terus bagian ini disebut nodus Renfer. Nah, ini nodus Renfer ini. Jadi maksudnya selubung mielin ya yang antara selubung mielin dengan akson ya yang tidak dilapisi oleh sel schwann ini namanya nodus Renfer. Jadi nodus Renfer yang ada di sini tidak diselubungi oleh selubung mielin karena antara dari tidak dibungkus oleh sel schwann ya antara selubung mielin dengan akson, namanya nodus Renfer. Nah, nodus Renfer ini fungsinya untuk mempercepat pengiriman impuls saraf. Kalau sel schwann ya selubung mielin fungsinya untuk mempercepat jalannya impuls, tapi kalau nodus Renfer fungsinya untuk mempercepat pengiriman impuls ya. Kalau ini jalannya impuls, kalau ini pengiriman impuls ya. Oke, lanjut. Cara kerjanya pertama dari badan dendrit ini ya, dari dendrit ke badan sel. Dendrit menerima menerima bentuk kerja ya, di dendrit ini akan menerima bentuk kerja. Oh, aku harus begini. Nah, ini diterima oleh dendrit, kemudian ke badan sel, nanti akan diantarkan ke akson. Nah, akson di sini ada sel schwann, ada apa tadi? Nodus Renfer, ya kan? Ini mempercepat jalannya, ini mempercepat jalannya impuls. Nah, ini mempercepat pengiriman impuls. Jalannya impuls dipercepat oleh sel schwann, pengirimannya langsung dipercepat oleh nodus Renfer. Jadi semakin cepat jalannya gitu ya. Dua faktor yang mempengaruhi kecepatan perambatan potensial aksi. Pertama adalah membran inti, yang kedua kapasitansi. Nah, sedangkan potensial aksi akan meningkatkan kecepatan perambatan. Nah, ada potensial aksi yang meningkatkan kecepatan perambatan. Sedangkan hambatan internalnya sebuah akson menurun ketika semakin meningkatnya diameter, sehingga sebuah akson dengan diameter besar akan memiliki kecepatan perambatan yang lebih tinggi. Jadi maksudnya adalah semakin besar diameternya, maka kecepatan perambatannya semakin tinggi daripada diameter yang kecil.
tipe sarafnya. Ada saraf sensorik, ada saraf motorik, ada saraf konektor, ada saraf egestor. Ya, egestor di sini maksudnya adalah penghubung antara sensorik dengan motorik yang ada di sumsum tulang belakang. Jadi sumsum tulang belakang ini sebagai penghubung antara sensorik dengan motorik, ya. Nah, kalau konektor adanya di mana? Konektor merupakan penghubung antara neuron, ya. Kalau sel saraf motorik, ya, fungsinya untuk mengantarkan rangsangan dari pusat efektor, ya, dari saraf ke pusat efektor. Contohnya yang ada di otot dan kelenjar, ya. Bagian otot-otot dan kelenjar ini banyak sel saraf motorik. Nah, kalau sensorik mengantarkan rangsangan dari reseptor ke saraf pusat. Oke, lanjut. Ini ada sel saraf motorik dan ada sel saraf sensorik. Ini motorik, ini sensorik. Nah, ini sel saraf penghubung yang ada di sumsum tulang belakang. Ini motorik, ya, ini motorik yang banyak di otot, ya. Kalau ini sensorik yang banyak di daerah jaringan-jaringan saraf. Susunannya, sistem saraf, ada sistem saraf pusat dan ada saraf tepi. Saraf pusat terdapat pada otak, sumsum tulang belakang dan sumsum lanjutan. Sedangkan saraf tepi ada di somatik dan otonom atau tidak sadar. Kita lihat, ini saraf pusat. Saraf pusat, sistem saraf pusat tersusun dari otak, sumsum tulang lanjutan, dan sumsum tulang belakang. Ada otak tengah, otak inti, ya, otak kecil, otak besar, dan sumsum lanjutan. Jadi sumsum lanjutan itu tepatnya ada di dalam sebuah otak, ya. Nah, perhatikan di sini. Nanti ada fungsi-fungsi mengenai otak besar, otak tengah, dan otak kecil, ya. Kita perhatikan dulu otak besar, otak tengah, dan otak kecil. Pertama kita cari yang paling sedikit dulu, ya, otak kecil. Otak kecil itu fungsinya untuk keseimbangan tubuh dan gerak tubuh. Jadi kalau misalnya otak kecilnya bagus, berarti keseimbangannya dia bagus, ya. Keseimbangan dan gerak antar tubuhnya itu bagus. Tapi jika ada kesalahan, ada keseimbangan atau koordinasi gerak tubuh, misalnya tubuh ingin mengangkat sebuah misalnya kita mau mengangkat tangan kiri, kita malah mengangkat jari saja, tidak mengangkat tangan kiri, maka di situ ada kesalahan dengan koordinasi gerak tubuh, ya. Berarti di situ ada sedikit kesalahan di bagian otak kecil. Nah, sekarang otak tengah, penghubung antara otak depan dan otak belakang. Kemana otak tengah, otak depan, dan otak belakang. Lihat, ya. Terus otak besar ini bagian aktivitas tubuh kita yang sering kita lakukan, ya, seperti mencium bau, bergerak, melihat, ya, mendengar, ingatan, kemauan, dan berpikir. Ini di otak besar. Nah, sekarang sumsum lanjutan. Sumsum lanjutan itu seperti denyut jantung, tekanan darah, dan lain sebagainya. Sedangkan sumsum tulang belakang yaitu gerak refleks.
biasanya pengatur gerak refleks ya. Gerak refleks itu seperti apa? Misalnya ketika kita dipukul, maka kita secara tidak sengaja akan menendang, atau misalnya geli ya, ketika dikelitikin secara nggak sengaja kita akan memukul kepada orang yang mengkritiki ya. Itu biasanya gerak refleks. Atau ketika sedang mengecek tulang tempurung kaki yang ada di lutut, diketuk pakai palu ya, maka ketukannya itu akan kaki akan bergerak mengembang gitu ya. Nah, ini sel saraf tepi. Nah, ini perhatikan ya, ada parasimpatik dan simpatik ya. Silakan dicari soal-soal yang berhubungan dengan parasimpatik dan simpatik ini ya. Jika ada yang berhubungan, silakan dilakukan. Kemudian impuls saraf. Impuls saraf itu ada jalan panjang dan ada jalan pendek ya. Nah, kalau jalan yang sering disadari, gerak yang sering disadari, biasanya prosesnya seperti ini, impuls saraf. Jadi impuls itu maksudnya adalah jalan dari sel saraf ya. Ada gerak yang disadari, saraf yang tadi ya, ini. Ada somatik dan ada otonom atau tidak sadar. Nah, ini ke sini. Ya. Kemudian kelistrikan pada jantung. Nah, jadi jantung di sini memiliki listrik ya, yaitu berupa listrik statis ya, karena listrik dimiliki oleh seluruh benda yang ada di seluruh makhluk hidup ya. Makhluk tak hidup pun memiliki sifat kelistrikan ya, ada positif dan ada juga yang negatif. Selanjutnya ya, ini bisa kalian pelajari ya, ini perjalanan listrik yang terjadi di jantung ya. Makanya ketika ada seseorang yang mengalami gagal jantung sementara yang maksudnya gini, ada orang yang dikiranya sudah mati terus dipacu dengan alat kejut ya kan, alat kejut, kita kejutkan jantungnya, maka di situ akan ada interaksi listrik dengan jantung ya. Ini bisa kalian lihat ada gelombang-gelombang listriknya juga di sini ya. Nah, nodus SA memulai gelombang depolarisasi. Nah, ini nanti kalau misalnya kalian sudah masuk ke kedokteran ya. Nah, ini kelistrikan pada tulang. Tulang mengandung kolagen dan apatit. Nah, jadi kolagen itu merupakan bahan piezoelektrik yang diberikan oleh suatu gaya kepada kolagen. Oke. Ini informasi saja ya. Yang kedua, ini yang harus kalian lihat, hewan yang mengandung listrik ya. Hati-hati nih, di sini jangan sampai salah. Ada belalai gajah ya. Terus ada taring listrik ya. Terus ada belut listrik. Terus ada hiu kepala martil, ada echidna. Nah, echidna apa nih Bu? Echidna, ternyata echidna itu seperti landak ya. Echidna itu seperti landak yang memiliki muncung yang panjang. Yaitu dia muncung
Fungsinya mengirim sinyal-sinyal listrik yang membantu menemukan mangsa seperti serangga sebagai makanannya. Sistem elektroreseptor nih. Elektroreseptor itu berarti penerima elektronik, ya kan? Munculnya. Jadi munculnya itu menerima listrik gitu. Jadi dia itu mendeteksi masanya dari kelistrikan dari masanya tersebut sampai mana. Ini yang mati. Oke. Sampai di sini mengenai sistem saraf yang ada terdapat pada manusia. Sekarang kita lihat di sini. Nah, ini contohnya ada bola-bola yang bermuatan listrik. Ya. Jadi ada bola A, ada bandul A, bandul B, bandul C, dan bandul D. Ya. Ketika bandul B, jika bandul B bermuatan negatif, maka bandul bola A, bola C, dan bola D muatannya apa? Positif. Ya, atau negatif positif. Nah, kita lihat B dengan C saling berdekatan, ya kan? Terus tapi C dengan D saling berjauhan. Nah, kita lihat pembahasannya. Interaksi bola B bermuatan listrik negatif, jadi dia menarik bola A. Kan dia menarik bola A ya, maka A karena di sini negatif, berarti A dan C bermuatan positif ya. Berarti kalau A C positif berarti positif. Mana pilihannya positif dua dulu, berarti A ya, positif. Nah ternyata benar, C dengan D tolak menolak, berarti karena ini positif negatif positif, maka di sini positif. Berarti jawabannya adalah A ya. Karena berarti tadi udah ya, jawabannya itu adalah A, positif dan positif. Kemudian soal selanjutnya adalah ternyata bukan soal selanjutnya, tapi sebuah informasi yang harus dihafalkan ya. Ini penting soalnya sempat keluar di UN ya. Pertama adalah kaca dan kain sutra ya. Ternyata hasilnya adalah kaca bermuatan positif dan kain sutra bermuatan negatif. Jadi prosesnya elektron dari kaca berpindah ke kain sutra. Jadi awal mulanya kaca ini negatif, terus akhirnya kaca ini positif karena elektron dari kaca pindah ke kain sutra. Terus mistar plastik, ini mistar plastik negatif dan kain wol positif. Elektron dari kain wol ini berpindah ke mistar kaca ya, mistar plastik. Terus sisir, nah ini ya, ini silakan dihafalkan, kalau perlu dicatat ya. Nah ini oke. Ya, sampai sini ya. Selanjutnya adalah contoh soal nomor 1 ya. Ada sebuah muatan masing-masing 6 mikrokolom dan muatan yang kedua 12 mikrokolom terpisah sejauh 30 cm dengan ketetapan kayanya 9 kali 10 pangkat 9. Nah, tentukan besar gayanya. Berarti yang tadi kita sudah pelajari ya, bahwa F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 dibagi R pangkat 2 ya. Nah, dikarenakan R harus dalam satuan meter, maka kita rubah dulu dari cm ke meter ya. Berarti 3 kali 10 pangkat 1 karena 30 dibagi 100 ya. Kemudian mikrokolom kita rubah dulu ke kolom, berarti dipangkatkan 6 ya. Karena mikro ke kolom berarti pangkatnya 6 ya nak. Jadi
6 kali 10 pangkat min 6 kolom. Nah, dari situ baru kita masukkan ke rumus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak? Ya, Masya Allah. kita masukkan ke rumus. Jadi Bapak barakallahu silakan. F sama dengan 9 dikali 9 dikali 10 pangkat 9 kemudian dikali 12 dikali 10 pangkat min 6 kemudian dikali lagi 6 dikali 10 pangkat min 6 kemudian dibagi ya, energi hasil perkalian ini dibagi R nya adalah 3 dikali 10 pangkat min 1 tapi dipangkatkan 2. Nah, sama dengan ini dikali nih 9 kali 12 dikali 6 hasilnya berapa ya? Baik, kita lihat hasilnya, kita hitung ya sama-sama. 9 kali 12 108 108 dikali 6 648. Nah, 648 dikali, nah pangkat 9 ini ditambahkan ya, 9 tambah min 6 berapa? 3 ya, 3 tambah min 6 min 3 berarti 648 dikali 10 pangkat min 3 kemudian dibagi dengan 3 ini dipangkatin 2 berarti 3 kali 3 pangkat 2 adalah 9 dikali 10 pangkat min 1 dikali 2 jadi 10 pangkat min 2 ya. Nah, terus hasilnya jadi berapa? 648 dibagi 9 72 ya, 648 dibagi 9 72 kemudian min 3 ya, karena dibagi berarti dikurang, min 3 dikurangi min 2 jadi kan min 3 plus 2 sama dengan min 1 72 dikali 10 pangkat min 1 ya, 10 pangkat min 1. Nah ini 72 kali 10 pangkat min 1 kita sederhanakan lagi menjadi 7,2 berarti berapa biayanya? 7,2 joule ya. Selesai sampai di sini, mudah ya. Oke, selanjutnya soal nomor 2 juga tidak beda jauh ya, cuma dibalik saja, R nya sudah diketahui. Sorry, satuannya bukan joule ya, satuannya newton. Oke, nomor 2 sama, tinggal dibalik, F nya yang sudah diketahui, R nya yang belum diketahui ya. Oke, sampai di sini. Jika ada soal lain yang bisa dikerjakan bersama-sama silahkan dikabarkan ke ibu ya, kita bahas nanti sama-sama. Semoga sehat terus. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.